Belum boleh. Ikuti saja saya nanti pokoknya. Oke. Saya berusaha untuk pas kita selesai cerita, pas di sana pas dibuka. Oke? Iya. Baik, Bapak. Jadi begini, kalau kita mendengar nama Borobudur ya, sebetulnya kata Borobudur itu dari kata Boro dan Budur. Jadi dua kata. Kalau Boro itu biara atau wihara. Jadi nenek moyang itu membuat bangunan dengan tujuan adalah sebagai tempat beribadah umat Buddha. Kalau Budur itu di atas. Jadi kalau Boro, Budur, biara yang dibangun di atas bukit. Tunggu ya. Jadi kalau kita naik Borobudur, kita akan naik bukit dengan tinggi bukitnya 7 meter. Kalau tinggi bangunan Borobudur itu 35 meter dengan panjang 121, lebar juga 121. Jadi Borobudur itu adalah bangunan yang pendek karena ternyata tingginya tidak ada setengah daripada panjang atau lebarnya. Ya, yang perlu diketahui juga bahwa bangunan Buddha itu kalau di Jawa itu akan mempunyai ciri-ciri, yaitu bangunannya kelihatan gemuk, pendek, dan bangunannya tunggal. Nah, ini kebalikan daripada bangunan Hindu. Bangunan Hindu yang di Jawa itu akan selalu kelihatan kurus, tinggi, dan bangunannya banyak. Ya, kita bisa ambil contoh kayak Prambanan atau mungkin di Dieng gitu ya. Kecil-kecil, tinggi-tinggi, dan banyak. Borobudur sendiri dibangun pada abad 8, jadi sudah 1200 tahun lebih umurnya. Yaitu pada masa kerajaan Mataram Buddha. Ya, oke. Menyinggung nama Mataram. Mataram di Jawa itu, kerajaan Mataram di Jawa itu ada 3, Mataram Hindu, Buddha, dan Islam. Nah, kalau Buddha, Borobudur itu dibangun pada masa kerajaan Mataram Buddha, di mana kerajaan Mataram Buddha dinastinya disebut dengan Sailendra. Kata Sailendra ini dua kata juga. Sailendra itu dari kata Saila dan Indra. Saila artinya gunung, kalau Indra itu artinya penguasa atau raja. Disebut sebagai raja gunung kan. Sebelah selatan ada pegunungan Menoreh yang panjang. Dan pegunungan Menoreh itu adalah batas wilayah antara Yogyakarta dan Magelang. Karena kebanyakan orang datang ke sini ke Yogyakarta. Tidak ada hubungannya Yogyakarta dengan Borobudur. Karena terlalu jauh ya. Wisatawan. Jadi kota di sini dikelilingi oleh gunung. Makanya nenek moyang itu menyebutnya nama kota di sini adalah Magelang. Magelang itu sebenarnya dari kata maha gelang. Maha sangat besar. Gelang adalah ring atau lingkaran. Jadi kota yang berada di dalam lingkaran yang besar. Karena kotanya dikelilingi oleh gunung. Jadi apa hubungannya dengan Yogyakarta? Enggak ada. Kota Magelang saja umurnya sudah 1116 tahun pada tahun. Kalau dibanding dengan Borobudur, Yogyakarta itu selisihnya 1000 tahun. Tapi kalau dengan kota Magelang selisihnya 900 tahun. Ya. Oke, jadi yang saya tekankan bahwa kebanyakan orang mengatakan Borobudur di Yogyakarta itu salah. Borobudur ada di kota Magelang. Oke, dari 7 gunung ada 4 yang berapi. Yang berapi ada di sisi timur dan di sisi barat, yaitu Merapi, Merbabu, Sindoro, Sumbing. Pernah pada tahun 1006 4 gunung tadi meletus secara bersamaan. Borobudur akhirnya terkubur oleh abu vulkanik. Sedangkan gempanya ini mengakibatkan batunya pada jatuh. Jadi nanti kalau kita naik Borobudur, kita akan melihat Borobudur dengan batu yang kurang, dengan patung-patung yang cacat. Patung Buddha di Borobudur itu jumlahnya ada 504 patung Buddha, hampir separuh cacat. Tepatnya ada 247 itu cacat. Ada yang nggak punya kepala. Faktor kedua adalah faktor manusia. Pada masa penjajahan belum lahir undang-undang cagar budaya. Jadi orang kalau naik Borobudur, apabila butuh souvenir, mereka akan penggal kepala patung Buddha untuk dijadikan souvenir. Borobudur ini terkubur oleh abu vulkanik selama 800 tahun. Tapi sejak pada masa penjajahan Inggris, jadi ketika Jawa dikuasai oleh bangsa Inggris, Gubernur Jenderal Inggris yang namanya Thomas Stamford Raffles, dia perintahkan Borobudur untuk dibersihkan dari abu vulkanik. Kemudian direnovasi yang pertama pada masa penjajahan Belanda tahun 1907 sampai 1911. Ya, pada saat itu yang memimpin renovasi tentara dari Belanda yang namanya Theodor van Arp. Renovasinya tidak sempurna sehingga hanya bertahan 60 tahun. Setelah 60 tahun, dinding Borobudur sudah pada mulai miring. Dindingnya miring, lantainya ambles ya. Miringnya Candi Borobudur itu mencapai 15 derajat. Jadi benar-benar tidak mau runtuh. Untuk itu pemerintah RI mengadakan renovasi untuk yang kedua, yang dimulai tahun 1973 dan selesai tahun 1983. Jadi renovasi yang kedua selama 10 tahun. Dalam renovasi yang kedua sudah lahir Undang-Undang Cagar Budaya. Kalau dalam bahasa
sehingga kalau nanti kita naik Borobudur, patung-patung yang cacat tetap kita pasang cacat, batu-batu yang kurang kita pasang dalam keadaan kurang. Jadi maksudnya di situ itu bukan karena tidak bisa membuatkan atau tidak ada biaya, tapi justru kalau kita buatkan berarti kita justru akan menghapus atau menghilangkan nilai sejarah. Oke, kita ke depan ya. Oke, lanjut ya. Sudah mulai ke depan ya. Terima kasih Bapak.